Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita bisa mengambil kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Tuhan masih izinkan kepada kita untuk menikmati hidup ini. Maka pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar kembali dari firman Tuhan. Kita mau untuk terus diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin kokoh di dalam Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah terombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran di dalam dunia ini. Menjadi anak Tuhan yang tertanam dengan baik, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah sebagaimana Tuhan kehendaki itu terjadi dalam kehidupan kita. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan bawa tema menjadi sahabat karib Tuhan. Menjadi sahabat karib Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu melihat Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat 14 sampai dengan ayat 15. Injil Yohanes pasal 15, ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan dikatakan demikian. Kamu adalah sahabat jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak. Dalam hubungan kita sebagai manusia, kita tidak bisa hidup sendiri. Sebabnya manusia ini dikenal sebagai makhluk sosial. Makhluk yang membutuhkan baik itu orang lain maupun hal lain di luar dirinya. Manusia tidak bisa melengkapi dirinya sendiri. Itu sebabnya Tuhan tempatkan orang lain di sekitar kita. Tuhan tempatkan hal lain pula di sekeliling kehidupan kita. Dan orang lain yang ada di sekitar kita melengkapi kehidupan kita. Mendampingi hal-hal lain yang disediakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Maka jika kita kembali mengingat proses penciptaan dari awal sampai akhir, bagaimana Tuhan menyediakan segala sesuatu lebih dulu. Diperlengkapkan lebih dulu hal-hal yang akan menjadi kebutuhan manusia. Baru Tuhan menciptakan manusia dari tanah liat. Dan Tuhan menempatkan di Taman Eden. Dan Tuhan berkata tidak baik manusia itu sendiri. Aku akan menjadikan penolong baginya. Inilah orang lain yang ditempatkan di samping manusia. Sehingga memperlengkapi manusia di dalam kehidupan
manusia sejak manusia tersebut ada diciptakan. Dan itu terus berjalan sedemikian rupa sampai hari ini. Kekaripan manusia dengan manusia yang lain, Tuhan juga mau ada hubungan yang spesial dengan dia. Tidak hanya saja manusia dengan manusia, tetapi ada hubungan antara manusia dan Tuhan sebagai penciptanya. Jika hubungan manusia dengan manusia adalah hubungan secara jasmani, tetapi hubungan manusia dengan Tuhan adalah aspek penting dalam kehidupan rohani. Slide nomor 3. Hubungan manusia dengan Tuhan adalah aspek penting di dalam kehidupan rohani. Jadi Tuhan tidak melepas begitu saja ketika Tuhan selesai menciptakan manusia. Tuhan tidak membiarkan begitu saja setelah Adam dan Hawa dibentuk. Bahkan saat mereka jatuh ke dalam dosa, manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak membiarkan mereka. Tetapi Tuhan punya rencana untuk memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Tentu dengan cara Tuhan. Saya ketika membaca kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa, saya merenungkan dan masih saya dalami sampai hari ini dalam sebuah pertanyaan. Berapa lama waktu atau jeda setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian Tuhan berinisiatif datang untuk mencari mereka. Sampai hari ini masih menjadi perenungan dan penggalian saya. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, setelah mata mereka terbuka dan melihat diri mereka masing-masing telanjang, sehingga mereka menganyam pakaian dari daun ara. Sampai Tuhan datang mencari mereka, Adam, di mana engkau? Ini berapa lama? Dan menjadi pertanyaan, mengapa ketika manusia begitu jatuh ke dalam dosa, manusia tidak bersegera mengambil inisiatif untuk mendatangi Allah, untuk merekonsiliasi hubungan mereka, untuk mengadakan pemulihan hubungan mereka. Tetapi Allah yang berinisiatif mendatangi mereka dan mencari, Adam, di mana engkau? Dan setelah itu baru terjawab proyek-proyek yang Tuhan kerjakan pada manusia. Bahwa Tuhan mau bangun kembali hubungan rohani manusia dengannya. Lewat karya Kristus di atas kayu salib. Dan Tuhan tidak mau merahasiakan lebih jauh.
perihal apa, bagaimana kehidupan manusia itu akan berlangsung. Maka salah satu hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus menjadi sebuah aspek penting yang menegaskan posisi orang-orang yang percaya kepadanya, posisi umat-umat Tuhan, posisi saudara dan saya setelah karya Kristus itu dikerjakan. Karya Kristus itu dimulai dari peristiwa Natal. Dia hadir, Firman yang menjadi manusia, kemudian dia menggenapi seluruh nubuat para nabi sebagai penyampai perpanjangan lidah Allah kepada manusia. Di atas kayu salib dia kerjakan pemulihan itu. Dari waktu Tuhan semua sudah selesai. Tapi manusia masih mengikuti rentang waktu yang terus berjalan. Maka menarik apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 14 dan 15 ini. Kamu adalah sahabatku. Dengan persyaratan, dengan klausa, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Tuhan mau bangun kembali hubungan antara manusia dengan dirinya. Menempatkan, dalam bahasa Yesus, barang siapa percaya. Jadi tidak semua manusia terrekonsiliasi hubungannya dengan Tuhan. Tetapi barang siapa percaya, barang siapa mau terima, barang siapa mau menjadi sahabat dari Allah. Tidak sekedar sahabat, tetapi Tuhan mau bangun keintiman yang lebih lagi. Mau bangun sebuah hubungan yang lebih erat lagi. Dan firman Allah memberikan petunjuk kepada kita. Cara menjadi sahabat karib Tuhan. Dan hasil atau dampak yang terjadi ketika kita menjadi sahabat karib Tuhan. Menjadi sahabat dalam Yohanes 15 dikatakan, aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Memberitahukan, mengutarakan, menyampaikan kepada kita segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Permasalahannya adalah seringkali kita tidak mendengar dengan baik. Seringkali kita tidak memperhatikan dengan baik. Seringkali bahkan kita melupakan apa yang sudah Tuhan katakan kepada kita.
Jika Tuhan sudah berinisiatif mencari, memberitahukan, menyampaikan segala sesuatu yang dia sudah dengar, maka pada waktu kita kurang jelas, kurang memahami, atau bahkan lupa, maka semestinya inisiatif itu muncul dari kita untuk bertanya, untuk menanyakan, sehingga terbangun komunikasi yang intens, komunikasi yang erat, komunikasi yang baik antara kita dengan Tuhan, antara manusia dengan Tuhan, sehingga relasi, hubungan, kehidupan rohani kita dengan Allah boleh terjalin dengan baik, dan kita benar-benar menjadi sahabat karib Tuhan. Bagaimana kita mau bangun komunikasi kita dengan Tuhan? Mazmur pasal 5 ayat yang keempat menyatakan, doa itu sebagai komunikasi kita secara langsung dengan Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Mazmur pasal 5 ayat yang ke-4. Doa menjadi bentuk komunikasi langsung kita kepada Tuhan. Komunikasi membangun kekariban kita dengan Tuhan. Dan ketika doa itu secara intens kita kerjakan, maka ada berkat luar biasa yang bisa kita terima. Firman Allah mencatat, menginformasikan kepada kita apa yang terjadi pada Daniel. Sudah bisa baca dalam kitab Daniel pasal yang ke-6. Bagaimana Daniel diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Mentaati perintah raja atau dia tetap pada imannya. Tetap pada pola kehidupan komunikasinya dengan Tuhan. Karena dengan keras pada waktu itu disampaikan, tidak ada satupun yang boleh menyampaikan apapun kepada dewa, kepada Allah, kecuali kepada raja. Tapi Daniel punya sebuah hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena informasi yang kita bisa lihat dalam kitab Daniel itu, Daniel dia 3 kali sehari sujud menyembah, memuji Tuhan. Sehingga jangan heran pada waktu itu Daniel menjadi orang yang berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Dia punya semangat yang luar biasa. Maka ketika perintah dari kerajaan itu datang, dia tetap konsisten membangun komunikasi dengan Tuhan. Dia mendekatkan diri selalu dengan Tuhan. Dan di dalam Alkitab, doa dianggap sebagai cara untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dan memperkuat hubungan manusia dengan Tuhan.
Maka ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, dia tidak khawatir, dia tidak takut, dia tidak cemas karena dia tahu Allah yang dia sembah adalah sahabat kehidupannya. Sehingga sekalipun dia harus berhadapan dengan gua singa, maka dalam kitab Daniel itu juga mendapatkan informasi bagaimana Allah membungkam mulut-mulut singa. Allah mendatangkan mujizat itu terjadi dengan luar biasa. Sebab Daniel menempatkan diri, mengambil inisiatif untuk tetap menjadi manusia yang membangun komunikasi dengan Tuhan lewat doa. Tuhan mengutus malaikat-malaikat Tuhan untuk menutup mulut-mulut singa tersebut. Sehingga dia tetap hidup. Begitu dia diangkat dari gua singa dan orang-orang yang sengaja menjebak Daniel dengan gaya hidup, gaya doanya tersebut, dimasukkan ganti, belum sampai mereka di dasar, singa-singa itu sudah mencapik mereka. Pertanyaan buat kita, bagaimana kedekatan atau diawali dari inisiatif kita untuk berkomunikasi dengan, bagaimana inisiatif kita untuk menempatkan diri sebagai sahabat karib dari Tuhan. Kalau dari sisi Tuhan sudah gak usah kita ragukan lagi. Dia mau menempatkan diri sebagai sahabat kita. Yang selalu sedia, yang selalu siap untuk memberikan pertolongan kepada kita. Apakah kita juga punya inisiatif yang sama untuk menjadi sahabat karib Tuhan? Yang salah satu caranya adalah dengan bangun komunikasi lewat doa dengan Tuhan. Maka ketika berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan ingatkan lagi kepada kita apa yang sudah Dia katakan, apa yang sudah Dia nyatakan, apa yang sudah Dia beritahu kepada kita. Dia menegur, Dia mengingatkan jika apa yang Dia sudah perintahkan kita abaikan. Dia menegur, Dia mengingatkan ketika apa yang sudah Dia nyatakan kepada kita tidak ambil peduli. Maka seperti yang dikatakan Yohanes 15:14 tadi itu tepat. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita menempatkan diri menjadi sahabat karib Tuhan jika kita berbuat apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Tapi kembali lagi, seringkali kita lupa, seringkali kita tidak jelas, seringkali kita tidak memperhatikan apa yang menjadi perintah Tuhan pada kehidupan kita. Maka kita perlu bertanya, kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan. Kita perlu mempertajam lagi, mengingat kembali apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan ini kita bangun dengan komunikasi. Sehingga kita akan juga menikmati apa yang pernah dinikmati, dirasakan oleh Daniel. Membangun kekariban dengan Tuhan, ini sebuah proses yang tidak instan. Seringkali kita inginnya instan, begitu berdoa langsung dijawab. Begitu berdoa langsung dapat jawaban. Ketika sudah berdoa tidak mendapat jawaban,
mulai mundur alon-alon. Membangun kekariban dengan Tuhan adalah sebuah proses yang tidak instan. Perlu pelatihan setiap hari. Perlu pengalaman setiap hari. Bahkan perlu dipaksa. Yesus pernah ingatkan murid-muridnya dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41. Supaya mereka berjaga-jaga dan berdoa. Tujuannya apa? Supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Kenapa harus berjaga-jaga dan berdoa? Harus dipaksa, harus diusahakan, harus dilatih. Yesus kasih statement penutup di ayat tersebut. Roh itu penurut, daging ini lemah. Ketika kita bangun kekariban dengan Tuhan, lewat komunikasi doa dengan Tuhan, ketika kita buat ini menjadi sebuah habit atau pola hidup kita, maka kita akan terbiasa. Mungkin kita ada punya waktu jam khusus. Atau di luar jam-jam yang sudah kita khususkan itu. Daripada mikirkan gosip, daripada mikirkan hal-hal yang tidak baik, lebih baik masuk dalam doa. Masuk dalam penyembahan, masuk dalam pujian kepada Tuhan. Dan itu akan mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Cara yang kedua, dalam Mazmur pasal 27 ayat yang keempat dituliskan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Mazmur 27 ayat yang keempat. Mazmur 27 ayat yang keempat. Cara yang kedua, menjadi sahabat karib Tuhan adalah dengan beribadah. Ibadah adalah wujud penghormatan dan sebuah kehormatan kepada Tuhan. Penghargaan kita kepada Tuhan. Karena melalui ibadah, kita mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Kita mengekspresikan pengakuan kita kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Ibadah bisa kita kerjakan dengan dua dimensi. Ibadah secara liturgis, seperti hari ini. Atau ibadah-ibadah kecil di luar ibadah raya seperti hari Minggu ini. Atau ibadah pribadi lepas pribadi kita yang kita kerjakan tiap hari. Sebagai wujud penghormatan kita kepada Tuhan. Sebagai wujud penghargaan kita kepada Tuhan. Sebagai bentuk pengakuan kita bahwa hidup kita sangat perlu Tuhan.
hidup kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Daud sebagai penulis Mazmur yang paling banyak, dia punya begitu banyak pengalaman dengan Tuhan. Sejak dia muda sampai akhir kehidupannya. Dia punya banyak pengalaman dengan Tuhan sebagai sahabat di dalam kehidupannya. Bagaimana Tuhan melindungi dia, memberikan kekuatan kepadanya untuk melawan binatang buas ketika dia mengembalakan kambing domba ayahnya. Bagaimana dia punya kekuatan yang luar biasa, keberanian yang luar biasa untuk melawan Goliat sang raksasa, pahlawan perang dari Filistin. Bagaimana dia punya ketahanan yang luar biasa ketika harus mengalami intimidasi dari raja yang dia bela. Bagaimana dia menghadapi intimidasi dari pengikutnya ketika kota di mana dia tinggal bersama dengan pengikutnya dihancurkan oleh Amalek. Bagaimana dia bertahan dalam kondisi yang sangat kritis ketika dalam pelariannya, tempat di mana dia berlari, bersembunyi, dia juga mengalami tekanan. Dan dia punya banyak pengalaman bagaimana Tuhan menjadi sahabat karibnya. Sehingga dia menyimpulkan dalam kehidupannya betapa menyenangkannya dia bisa tetap ada tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya. Bersama-sama dengan Tuhan seumur hidupnya. Menyaksikan kemurahan Tuhan terus terjadi dalam kehidupan. Selain ibadah secara liturgis, firman Allah juga memberikan petunjuk kepada kita. Ibadah yang sejati. Roma 12 memberikan kepada kita petunjuk bagaimana ibadah yang sejati. Bagaimana kita mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana membawa hidup kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Bagaimana membawa hidup kita menjadi yang berbeda dengan dunia. Cara hidup kita, cara pikir kita berbeda dengan dunia. Maka itu akan menjadi salah satu cara pula kita membawa hidup ini menjadi sahabat karibnya Tuhan. Ketika kita berinisiatif untuk mempererat hubungan kita dengan Tuhan dengan beribadah, baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun secara liturgis yang kita kerjakan, maka tentu ada berkat pula yang akan kita nikmati. Ada berkat yang akan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Ada berkat yang akan menjadi bagian kita sebagai umat Tuhan yang menjaga kehidupan kita dekat dengan Tuhan. Yang menjaga kehidupan kita menjadi sahabat karib dari Tuhan. Kita bisa lihat dalam kitab Yesaya pasal 41.
Kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Dalam ayat dikatakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di dalam kekaripan kita dengan Tuhan, tidak ada hal yang membuat kita takut. Rasul Paulus katakan, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Jika Tuhan bersama dengan kita, siapa yang akan melawan kita? Tapi tentu ayat tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Ada konteks dekat, ada konteks jauh, ada persyaratan-persyaratan. Seperti yang diungkapkan dalam Yohanes 15:14 tadi. Kamu adalah sahabatku jikalau melakukan, berbuat hal yang kuperintahkan kepadamu. Artinya ada persyaratan yang harus kita temui, yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Sebagai inisiatif kita untuk terus menjaga kekaripan kita dengan Tuhan, maka kita beribadah sebagai wujud penghormatan, pengagungan, pengakuan kita kepada Tuhan bahwa kita tidak bisa sendiri tanpa Tuhan. Kita tidak bisa sendiri kalau Tuhan tidak menyertai kita. Kita tidak bisa sendiri kalau Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Maka kita perlu kesetiaan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita memerlukan kesetiaan untuk bergaul karib, menjadi sahabat karibnya Tuhan. Saya katakan tadi sudah, kedua kali ini saya katakan. Kalau bagi bagian Tuhan, Dia telah menyatakan Dia mau jadi sahabat kita. Tuhan sudah menginisiatif untuk datang mau jadi sahabat kita. Bagian kita juga berinisiatif datang kepada Tuhan, bangun komunikasi beribadah dan menjadi sahabat karib Tuhan. Maka dalam hubungan tersebut perlu komitmen, kesetiaan di dalam hubungan. Kesetiaan kepada Tuhan adalah aspek penting dalam memperkuat ikatan dengan Tuhan. Dan Alkitab jelas mengajarkan dan memberikan informasi serta petunjuk kepada kita bagaimana kesetiaan itu mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Sebab ketika kita tetap komitmen dalam hubungan kita dengan Tuhan, di Yohanes 15 ayat yang ke-15 bagian terakhir dikatakan, aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Maka
pada waktu kesetiaan itu kita jaga. Komitmen kita bersahabat karib dengan Tuhan kita jaga. Kita akan terima berkat di dalam kehidupan kita. Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11 katakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Melalui hubungan yang erat dengan Tuhan, kita akan merasakan berkat Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Hubungan yang erat dengan Tuhan membawa damai dan kebahagiaan. Hidup kita yang dilewati dengan proses waktu ini ada momen-momen yang membahagiakan. Tetapi tidak semua momen membahagiakan itu bisa bertahan begitu lama. Di satu titik, momen tersebut bisa berakhir. Sukacita bisa berakhir. Sukacita yang kita peroleh dari dunia bersifat sementara, tidak tahan lama. Tetapi sukacita yang kita peroleh dari hubungan erat kita dengan Tuhan itu berlangsung secara abadi. Maka Alkitab katakan, mengingatkan kepada kita dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dia tegaskan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mungkin kita berkata teorinya gampang bersukacita, prakteknya itu yang sulit. Prakteknya yang susah. Tidak mudah. Ingat tadi, kalau kita sudah mulai merasa tidak mudah bersukacita, tidak mudah untuk bersukacita di dalam Tuhan, kita perlu ingat lagi hubungan kita dengan Tuhan seperti apa. Kita perlu ingat lagi apa yang disampaikan Tuhan kepada kita mengenai kehidupan kita. Bukankah Dia berkata, aku tahu segala rancanganku bagimu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat bagimu. Jadi ketika kita kehilangan momen-momen sukacita dalam dunia ini karena situasi, karena keadaan, karena kondisi yang sedang kita alami, kita masih bisa bersukacita ketika kita mengingat hubungan kita dengan Tuhan, mengingat rancangan Tuhan buat kehidupan kita, mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kehidupan kita. Dan kita tahu bersama ketika Rasul Paulus tulis surat itu kepada Filipi, kepada sidang jemaat di Filipi, Paulus dalam kondisi yang tidak nyaman. Bukan dalam kondisi yang dia bersenang-senang, tapi dalam kondisi dia terpenjara, mengalami penderitaan, mengalami kesesakan, namun dia tetap bisa katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Dari mana perasaan itu bisa muncul? Dari mana kondisi itu bisa terus keluar? Saya percaya Paulus punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Dan dia terus berinisiatif mempererat hubungan dengan Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang membuat
sukacita dalam kehidupan yang melimpah begitu luar biasa. Nehemia pasal yang ke-8 ayat 11 bagian B. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Jangan bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Kita punya sukacita yang diberikan Tuhan melalui Roh Kudus dalam kehidupan. Sukacita yang terus boleh keluar, mengalir dalam kehidupan kita. Sekalipun kita menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan ini. Tapi karena kita telah menempatkan, karena kita telah berinisiatif pula untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Menjadi sahabat karib Tuhan. Mengakui bahwa Tuhan adalah yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Dan kita mau selalu diingatkan, dituntun, diajar, diberikan petunjuk oleh Tuhan tentang kehidupan kita. Maka kita akan terima kekuatan dan berkat di dalam kehidupan. Kesimpulan pagi hari ini, menjadi sahabat karib Tuhan dengan mempererat hubungan dengan Tuhan merupakan sumber kekuatan dan berkat dalam kehidupan kita. Melalui doa, melalui ibadah dan kesetiaan kita akan memperkuat ikatan kita dengan Tuhan. Dan kita akan merasakan selalu kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sampai Tuhan menyatakan kita sempurna dan masuk ke dalam perjanjian kekal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua.